Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, tiba-tiba hal mengejutkan terjadi. Pada saat ini Grandmaster Huan telah pingsan di tempat. Seluruh tempat segera menjadi sunyi ketika semua orang memandang Grandmaster Huan yang tiba-tiba memuntahkan darah dan pingsan. Senyum yang baru saja muncul di wajah Tang Zhen dan Tang Hua perlahan menegang. Semua orang tahu konsekuensinya seperti apa yang akan terjadi jika sesuatu terjadi pada sang alkemis saat ini. Apakah itu masih akan gagal? Tang Zhen bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya tampak menjadi jauh lebih tua dalam sekejap. Di luar alun-alun, wajah cantik Tang Hua juga menjadi seputih salju. Kesedihan samar-samar muncul di matanya yang cantik. Apakah ini berarti takdir telah menentukan akhir hidupnya? Soyen tercengang saat dia menatap Grandmaster Huan yang telah pingsan. Tatapannya tiba-tiba beralih ke kuali obat. Jika penyempurnaan pil ini akhirnya gagal, dia bisa melupakan Skyfire 3 perubahan misterius. Akankah semua usahanya benar-benar sia-sia pada saat terakhir ini? Keengganan dan ekspresi kejam segera muncul di matanya ketika dia memikirkan hal ini. Seluruh alun-alun itu sunyi. Mata semua orang membawa penyesalan yang tak tertandingi saat mereka melihat Grandmaster Huan yang pingsan di tanah setelah bertahan selama 10 hari. Tidak ada yang menyangka bahwa itu akan berakhir dengan kegagalan pada saat terakhir. Dua cahaya merah hijau berinteraksi satu sama lain di dalam kuali obat. Wewangian obat yang kaya tersebar di seluruh alun-alun. Namun itu tidak lagi membuat orang merasa santai seperti sebelumnya. Sebaliknya semua orang merasa hati mereka menjadi sangat berat. Mata Tang Zhen tumpul saat dia melihat kuali obat. Ekspresi kekalahannya tak tertahankan untuk dilihat. Orang seperti raksasa mengungkapkan emosi seperti itu benar-benar memilukan. Di tepi alun-alun wajah cantik Tang Hua juga memutih. Sesaat kemudian dia tersenyum sedih. Tubuhnya yang indah sedikit terhuyung-huyung. Beberapa murid dari lembah api pembakar di belakangnya buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya. Seluruh alun-alun benar-benar sunyi. Suasana khusyuk itu menyebabkan semua orang merasa tertekan. Tidak ada yang berani membuka mulut mereka untuk berbicara pada saat ini. Suasana hening dan menekan berlanjut untuk beberapa saat sebelum suara rendah dan dalam tiba-tiba terdengar. Kepala lembah Tang Zhen, bolehkah saya melanjutkan penyempurnaan? Saya akan menghandle Grandmaster Huan, ucap Soyan. Meskipun Tang Zhen dalam keadaan putus asa, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya karena terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia melihat wajah serius Soyan sebelum sedikit melebarkan mulutnya. Teman muda Yan Xio, apakah Anda dapat memperbaiki pil api bodhisattva ini sendirian? Ucap kepala lembah Tang Zhen. Jika kita melanjutkan penyempurnaan, mungkin masih ada peluang. Namun jika kita menyerah sekarang, kita akan benar-benar gagal, ucap Soyan. Hati Tang Zhen sedikit terguncang ketika dia merasakan mata Soyan yang panas dan membakar. Tatapannya beralih ke cahaya hijau merah yang dipancarkan dari kuali obat. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam. Teman muda Yan Xio, karena kamu telah mengatakannya seperti ini, silahkan lanjutkan. Tidak akan ada yang menyalahkan Anda bahkan jika itu akhirnya gagal, teriak kepala lembah Tang Zhen. Senyum muncul di wajah Soyan ketika dia mendengar jawaban Tang Zhen. Setelah itu dia sedikit mengangguk. Kepala lembah Tang Zhen, tolong bantu jaga aku. Jangan biarkan siapapun mengganggu saya. Saya akan mencoba yang terbaik. Nasib akan menentukan apakah aku akhirnya berhasil, ucap Soyan. Soyan segera menutup matanya perlahan dan segel yang dibentuk oleh tangannya dengan cepat berubah. Kekuatan spiritual di antara alisnya tersapu tanpa ditahan. Segera itu seperti gelombang tanpa akhir saat melonjak ke dalam kuali obat merah menyala. Tang Zhen menegangkan tubuhnya sedikit saat melihat Soyan mulai bereaksi.
Tubuhnya berangsur-angsur naik ke langit sementara matanya yang tegas menyapu sekelilingnya. Akhirnya dia memerintahkan dengan suara yang dalam. Mulai sekarang dengarkan. Tidak ada yang diizinkan masuk kemanapun dalam jarak 100 kaki dari panggung batu, teriak kepala lembah Tangzen. Hati para murid dari lembah api pembakaran dengan dingin menggigil ketika mereka merasakan ketegasan dalam kata-kata Tangzen. Segera mereka menangkupkan tangan mereka bersama-sama. Setelah itu mereka secara bertahap mundur tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Semua Grandmaster Alkemis di peron tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Yanxio benar-benar berpikir untuk memperbaiki pil api Bodhisattva sendirian, meskipun hanya langkah-langkah pembentukan pil terakhir yang tersisa dalam penyempurnaan pil ini, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia capai. Harus diketahui bahwa seseorang yang bisa memurnikan pil obat tingkat tinggi 7 cukup langka bahkan di pil tower. Meskipun semua orang tidak percaya, mereka tidak berani membuka mulut mereka secara acak setelah melihat ketegasan di wajah Tangzen di langit. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyembunyikan keraguan mereka jauh di dalam hati mereka. Wajah Soyan memiliki kesungguhan yang belum pernah terlihat sebelumnya saat dia berdiri di atas panggung batu. Kekuatan spiritualnya mengendalikan setiap inci kuali obat. Itulah mengapa dia bisa merasakan aspek menakutkan dari pil obat tingkat 7 tingkat tinggi. Kekuatan obat yang terkandung di dalamnya telah mencapai tingkat yang menakutkan, bahkan bisa menyebabkan energi alam sekitar berfluktuasi. Jika bukan karena kuali pencairan gunung ini, kemungkinan energi alam eksternal akan menjadi tidak teratur. Kekuatan spiritual dicurahkan dan sepenuhnya membungkus cahaya hijau merah di dalam kuali. Segera itu dipisahkan menjadi rangkaian energi yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan-lahan bergabung menjadi 2 kelompok cahaya. Kekuatan spiritual baru saja menyerang 2 kelompok cahaya saat tubuh Soyan tiba-tiba bergetar. Tetesan kental hijau dan merah mungkin kecil, tetapi mengandung kekuatan 100 bahan obat langka. Selain itu, semua bahan obat ini telah tumbuh dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, kekuatan obat mereka juga digabungkan bersama. Ini cukup untuk mengetahui seberapa padat kekuatan obat dalam 2 tetesan cairan kental ini. Meskipun itu karena 2 cairan kental telah melakukan kontak, tetapi kekuatan obat di dalamnya tampak sangat liar dan ganas. Masalah merepotkan ini adalah sesuatu yang Shoyan temui untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun penyempurnaan pil obat ini. Shoyan menghela nafas dalam-dalam saat dia merasakan perlawanan intens yang ditransmisikan dari kekuatan spiritualnya yang melilit 2 tetesan cairan. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan seseorang bisa merasakan kekuatan spiritual yang menembus bagian dalam kuali obat. Akhirnya dengan gila-gilaan menekan 2 tetesan cairan. Beng! Suara yang dalam terdengar di dalam kuali obat. Di bawah kekuatan penuh penindasan spiritual Shoyan, 2 tetesan hijau merah yang baru saja berpisah ditekan bersama-sama dengan kejam. Namun mereka tidak menjadi tenang, sebaliknya pembalasan yang lebih ganas meletus sesaat kemudian. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menyelesaikan 2 hal kecil Anda hari ini, ucap marah Shoyan. Shoyan juga sedikit marah dengan pembalasan energi cair. Hatinya berubah lebih ganas dan kekuatan spiritual yang agung di dalam kuali obat segera menjadi bentuk spiral. Itu mulai berputar liar. Mengikuti transformasi kekuatan spiritual menjadi spiral yang berputar cepat, tekanan darinya tiba-tiba melonjak. Cairan hijau dan merah perlahan membuat kontak di tengah tekanan sengit ini. Setelah itu mereka dipaksa diremas bersama. Sebuah pikiran melintas di benak Shoyan saat kedua tetesan cairan itu diremas bersama. Tekanan melonjak segera berkurang. Pada saat yang sama nyala api hijau giok muncul menelan cairan hijau merah. Peningkatan dan pengurangan tekanan serta pelepasan api dikendalikan dengan sempurna oleh Shoyan. Jika ada kesalahan yang terjadi selama periode waktu ini, itu akan mengakibatkan hilangnya beberapa kekuatan obat dan pada akhirnya akan mengurangi kemungkinan berhasilnya memperbaiki pil. Meskipun Shoyan telah meremas 2 tetesan cairan bersama-sama, itu juga menghabiskan kekuatan spiritual Shoyan. Namun dia saat ini tidak mempertimbangkan semua ini. Kekuatan spiritualnya terus-menerus dimasukkan ke dalam cairan hijau merah. Setelah itu dia menangkap semua perubahan kecil di dalamnya.
Dari sini dia mulai mengontrol tekanan dan suhu nyala api dengan hati-hati. Ada keheningan total di luar panggung batu. Tangzhen melihat tubuh gemetar Soyan. Jantungnya berdebar kencang, terutama ketika dia melihat ekspresi Soyan berangsur-angsur menjadi pucat. Untungnya gemetar tubuh Soyan tidak berlangsung lama sebelum berangsur-angsur menjadi tenang. Pada saat ini Tangzhen merasakan nyala api hijau giok tiba-tiba muncul di dalam kuali obat. Bahkan ada tanda-tanda samar dari cairan yang memadat. Adegan ini tidak asing bagi Tangzhen. Dia tahu bahwa ini adalah awal dari pembentukan pil. Detak jantungnya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Ekspresi bersemangat juga tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia tidak pernah berharap Soyan mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menyelesaikan langkah terakhir. Tangzhen mungkin melihat semuanya dengan mudah dan santai dari luar. Tapi Soyan telah berusaha keras untuk itu. Jika kekuatan spiritualnya tidak jauh melebihi para alkemis dari tingkat yang sama, dia pasti tidak akan bisa menyelesaikan tugas yang begitu sulit. Soyan menghirup udara dalam-dalam di dalam hatinya. Dia dengan paksa menekan perasaan lemah di dalam jiwanya. Dan dia memusatkan pikirannya untuk mengendalikan suhu api dan tekanan spiritual. Di bawah pemanggangan berulang api hijau giok dan penekanan kekuatan spiritual, cairan hijau merah berangsur-angsur memadat. Keheningan di dalam alun-alun berlanjut sepanjang hari dan malam. Selama periode waktu ini tempat itu sangat sunyi, bahkan tidak ada suara sedikit pun yang muncul. Namun tidak ada yang pergi selama periode waktu ini. Mata semua orang terfokus pada panggung batu. Semua orang benar-benar ingin tahu apakah pria yang sangat muda ini dapat menyelesaikan langkah terakhir ini atau tidak. Energi alami di dalam lembah api pembakar yang sangat besar tiba-tiba mulai menyebar begitu sinar cahaya pagi ini muncul. Tangzhen yang duduk bersila di atas panggung batu tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya mengungkapkan kegembiraan liar saat dia melihat ke tengah panggung batu. Aroma pil tiba-tiba tersebar dari kuali obat. Awan gelap tiba-tiba muncul di langit tanpa peringatan saat Tangzhen membuka matanya. Petir terhubung di dalam awan gelap. Ular perak mengalir kemana-mana. Sinar mentari pagi yang baru saja muncul di cakrawala terhalang oleh awan gelap. Dalam sekejap seluruh lembah menjadi sangat gelap. Aroma obat di atas panggung telah mencapai saturasi puncak ketika awan gelap berkumpul di langit. Bahkan energi alam sekitar panggung batu ditarik oleh aroma pil ini. Api hijau giok menyala dengan ganas di dalam kuali obat. Pil obat bulat hijau merah perlahan berputar di udara di atas api. Energi mengejutkan berulang kali dipancarkan. Energi bertabrakan dengan dinding kuali obat memancarkan suara logam. Soyan melihat pil obat yang berputar di dalam kuali obat. Senyum tanpa sadar muncul di wajahnya yang putih pucat. Kelopak matanya perlahan tertutup dan kelelahan menyebar dari jiwanya, menyebabkan dia merasa sedikit pusing. Formasi pil kali ini benar-benar membuatnya terlalu lelah. Jika keinginannya tidak mendukungnya dari dalam hatinya, kemungkinan besar dia akan kesulitan untuk berhasil. Dia tampak sangat rapuh. Semua orang tahu bahwa dia telah menggunakan semua kekuatannya begitu mereka melihat kondisinya. Teman muda Yanxio, ucapan terima kasih saja tidak memberikan keadilan yang besar. Serahkan fenomena pil petir ini pada diriku yang lama. Kamu bisa beristirahat sebentar, ucap kepala lembah Tangzhen. Tangzhen baru saja akan bertarung dengan apa yang disebut pil petir ini. Soyan terengah-engah dan berkata, "Kepala lembah Tangzhen, serahkan masalah pil petir padaku," ucap Soyan. "Yakinlah bahwa pil petir ini tidak akan dapat menyakiti saya yang lama. Bagaimana Anda masih bisa menerima pil petir ini dalam kondisi Anda saat ini?" ucap kepala lembah Tangzhen. "Tentu saja saya sadar bahwa saya dapat menerima pil petir. Namun boneka setan bumi saya masih membutuhkan pil petir untuk memperbaiki tubuhnya," ucap Soyan. Soyan segera melambaikan tangannya dan boneka setan bumi berwarna perak terang muncul dengan sekejap mata. "Kepala lembah Tangzhen, pil petir ini berguna bagiku. Tolong jangan merebutnya dariku," ucap Soyan. Setelah penyempurnaan oleh pil petir terakhir kali, kekuatan wayang setan bumi tidak diragukan lagi telah meningkat. Jika itu menjalani penyempurnaan sekali lagi, kemungkinan kekuatan wayang setan bumi akan meningkat lagi.
Benda ini adalah petarung kelas atas untuk Soyan. Secara alami akan lebih baik jika kekuatannya bisa meningkat. Tang Zhen terkejut ketika dia melihat boneka setan bumi yang muncul. Sebuah kejutan segera melintas di matanya saat dia berseru, "Boneka!" Setelah penglihatan Tang Zhen, dia secara alami dapat mengidentifikasi wayang setan bumi secara sekilas. Soyan tidak merasa terkejut tentang ini. Dia mengangkat kepalanya melihat awan gelap yang pekat di langit. Karena teman muda Yanxio bersikeras untuk melakukannya, aku akan membiarkan bonekamu menghadapi pil petir. Anda bisa menyuarakan kekhawatiran apapun jika terjadi suatu nanti, ucap kepala lembah Tang Zhen. Meskipun dia tidak menyadari mengapa Soyan begitu percaya diri pada bonekanya, pil petir ini pada akhirnya adalah sesuatu yang dipanggil Soyan. Dan Tang Zhen tidak dapat berkomentar terlalu banyak. Selain itu, Soyan telah membantunya secara besar-besaran dengan membantunya berhasil memperbaiki pil api Bodhisattva. Tang Zhen secara alami tidak akan mengatakan terlalu banyak tentang masalah sekecil itu. Soyan tersenyum dan mengangguk, matanya menatap ke langit. Dia dengan lemah mengangkat tangannya dan dengan lembut berkata, "Pergi." Perintah itu baru saja terdengar ketika kaki boneka setan kelas bumi menginjak tanah dengan keras. Tubuhnya naik seperti roket dan berhenti di udara. Awan tebal dan gelap memancarkan kekuatan kilat seperti beberapa ratus kaki di atas kepalanya. Kejutan di mata Tang Zhen tanpa sadar meningkat ketika dia melihat bahwa boneka setan bumi tetap dapat melayang di udara seperti Douzong elit. Hatinya mengeluarkan pujian. Orang ini tidak hanya memiliki api surgawi, tetapi dia juga memiliki pencapaian yang luar biasa dalam hal penyempurnaan pil. Sekarang dia bahkan mengeluarkan boneka yang sebanding dengan elit Douzong. Semua ini menyebabkan identitas Soyan menjadi jauh lebih misterius. Semua perubahan di panggung batu ditangkap oleh mata mereka yang hadir, terutama saat mereka melihat Soyan memanggil sosok manusia berwarna perak yang terbang ke langit. Mereka semua tercengang. Karena boneka tidak memiliki nafas, beberapa dari mereka yang memiliki indera yang lebih tajam dapat mengetahui apa itu setelah menyelidikinya. Ini sebenarnya boneka. Apakah Yanxio berniat menggunakan boneka ini untuk memblokir pil petir? Pil petir yang dibentuk oleh pil obat tingkat 7 tingkat tinggi bukanlah permainan anak-anak. Bahkan ahli bintang 5 ke atas Douzong hampir tidak akan bisa memblokirnya. Bisakah boneka itu menerimanya? Ucap semua orang yang hadir. Namun karena penampilannya mengejutkan sebelumnya, semua orang belajar untuk berperilaku sedikit lebih baik. Mereka tidak berani secara acak mengejeknya karena semua orang tahu bahwa pemuda ini memiliki pencapaian yang jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Apa yang ayah pikirkan? Meskipun boneka itu akan menerima pil petir, jelas bahwa itu terhubung dengan Yanxio. Jika boneka itu dihancurkan oleh pil petir, Yanxio akan menderita cedera sebagai akibatnya. Dengan kondisinya saat ini sangat sulit baginya untuk menerima pukulan seperti itu, ucap Huo-er. Aku ingin tahu apakah wayang setan bumi akan naik kelas setelah menyerap pil petir ini, ucap Soyan bergumam pada dirinya sendiri. Boneka setan bumi dibagi menjadi 3 kelas, kelas manusia, bumi, dan langit. Ketika boneka itu awalnya disempurnakan, itu dicampur antara kelas manusia terendah dan kelas bumi. Namun, setelah disempurnakan oleh pil petir sekali, itu telah melompat ke tingkat bumi. Hanya boneka setan bumi kelas bumi yang mampu melawan Douzong bintang 5 hingga 6. Jika itu adalah boneka setan langit kelas tertinggi, kemungkinan besar ia akan dapat memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan di hadapan seorang elit Douzun. Hati Soyan tanpa sadar menjadi panas membara ketika memikirkan hal ini. Itu secara bertahap menjadi tenang. Jelas tidak mudah untuk mencapai kelas langit. Hal seperti ini harus dilakukan secara perlahan. Bang! Guntur tiba-tiba meledak di langit ketika pikiran ini muncul di kepala Soyan. Segera orang bisa melihat sambaran petir perak setebal paha merobek awan gelap seperti ular piton raksasa perak. Setelah itu ia bergegas menuju kuali obat di atas panggung batu dengan cara seperti kilat. Sebuah pikiran melintas di hati Soyan saat kilat perak melesat keluar. Boneka setan bumi di langit segera turun.
Itu muncul di panggung batu melebarkan lengannya dan membiarkan baut berwarna perak menabrak tubuhnya dengan keras. Petir perak menyambar tubuh boneka itu sementara suara teredam yang luar biasa muncul. Suara ini menyebabkan hati semua orang tiba-tiba melompat. Tubuh wayang setan bumi didorong ke bawah oleh petir perak di hampir 10 meter. Baru kemudian dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini busur petir berwarna perak yang tak terhitung jumlahnya berkedip saat mereka berulang kali memasuki tubuhnya. Jika itu adalah orang biasa, kemungkinan kulit mereka akan terbelah sejak lama. Namun boneka setan bumi tidak merasakan apa-apa. Sebaliknya tubuhnya yang keriput secara bertahap menjadi lebih kuat saat petir memasukinya. Hah? Ini benar-benar menyerap energi pil petir? Ucap Tang Zen melihat boneka yang baik-baik saja meskipun telah disambar petir perak. Setelah sambaran petir perak dengan mudah diterima oleh boneka setan bumi, awan gelap di langit mulai bergolak dengan intens. Sesaat kemudian 3 petir lainnya bahkan lebih kuat dari yang pertama, meluncur turun dari awan gelap. Suara gemuruh ledakan terdengar. Boneka setan bumi tidak ragu sedikit pun di bawah kendali Soyan. Itu muncul seperti penangkal petir, menarik 3 sambaran petir perak ke tubuhnya. Boneka setan bumi jatuh di bawah serangan sengit dari 3 kilat perak itu menabrak tanah. Kedua kakinya dimasukkan jauh ke dalam tanah, namun itu bangkit setelah kilat perak tersebar. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya perak yang menyilaukan saat melayang ke udara. Muncul seperti dewa perang agung yang tidak akan pernah jatuh. Pil petir tampaknya menjadi marah dalam menghadapi provokasi oleh boneka setan bumi ini. Itu berulang kali memuntahkan sambaran petir yang sangat besar dari awan gelap. Setelah itu muncul seperti senapan mesin saat mereka memberi isyarat ke tubuh boneka setan bumi dengan suara berderak. Adegan spektakuler ini menyebabkan mereka yang melihatnya merasakan nafas mereka menjadi lamban. Mata Soyan melihat ke arah boneka setan bumi yang dihancurkan berulang kali oleh pil petir. Senyum penuh antisipasi tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia bertanya-tanya seberapa kuat boneka setan bumi telah disempurnakan oleh pil petir kali ini. Hati Soyan dipenuhi dengan antisipasi saat dia memikirkan ini. Mata Soyan dengan seksama menatap boneka setan bumi yang tergantung di langit yang diliputi oleh petir. Karena hubungan antara mereka berdua, dia secara samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan dari boneka setan bumi secara bertahap meningkat di tengah sambaran petir ini. Wayang setan bumi itu tidak dapat menggunakan keterampilan Dou, namun dia memiliki tubuh fisik yang sangat menakutkan. Tubuh fisik ini tidak akan hancur di bawah pil petir, tetapi sebaliknya akan menyerap kekuatan petir di dalamnya, memperkuat tubuhnya yang tidak merasakan sakit apapun. Kecepatan di mana pil petir turun jelas lebih rendah dari puncak sebelumnya. Boneka yang aneh sepertinya kekuatan bertarung boneka ini saja tidak akan kalah dengan Douzong bintang 7. Apalagi dari penampilannya. Boneka ini masih bisa menyerap tenaga petir untuk memperkuat dirinya. Jika ini berlanjut dan akhirnya mengalami beberapa pil petir lagi, kemungkinan bahkan seorang elit Douzun tidak akan dapat melakukan apapun untuk itu, ucap kepala lembah Tang Zen. Boneka setan bumi tetap tidak terluka di hadapan begitu banyak kilat petir. Boneka seperti itu adalah sesuatu yang jarang dia temui bahkan dengan pengalamannya. Benar-benar tidak terduga bahwa Yan Xiao benar-benar menerima pil petir ini hanya dengan mengandalkan boneka ini. Anak muda ini benar-benar membuat seseorang terus merasa terkejut, ucap kembali kepala lembah Tang Zen. Tang Zen menghela napas lembut di dalam hatinya. Dia secara alami merasakan bahwa pil petir yang mengejutkan di langit secara bertahap mulai berakhir. Tentu saja banyak orang yang hadir juga memiliki pemikiran seperti itu. Semua orang jelas menyadari kekuatan pil petir yang dibentuk oleh pil obat tingkat 7 tingkat tinggi. Setiap kali pil obat tingkat seperti itu lahir, seseorang akan membutuhkan beberapa elit Douzong untuk bergandengan tangan untuk memberikan perlindungan selama pil petir muncul. Namun pil petir yang telah membuat cukup banyak alkemis sakit kepala dengan mudah diterima oleh boneka yang dipanggil Soyan. Ini secara alami menyebabkan cukup banyak orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Jika kabar ini menyebar, kemungkinan besar bahkan beberapa guru alkemis akan tertarik padanya. Lagi pula selama seseorang memiliki boneka aneh ini,
Dia tidak perlu khawatir tentang pil petir saat memurnikan pil di masa depan. Semua orang yang hadir menghela nafas lega saat melihat pil petir menghilang. Teman muda Yansio, apakah kamu baik-baik saja? Ucap Kepala Lembah Tangzen. Kepala Lembah Tangzen, yakinlah, ucap Soyan. Mata Soyan dengan cepat mendarat di boneka setan bumi di depannya. Setelah penyempurnaan, pil petir ini warna perak cerah di tubuhnya tampak sangat murni. Seolah-olah boneka itu terbuat dari perak murni, membuatnya sangat menarik perhatian. Tangan Soyan mengusap boneka setan bumi. Namun hal yang membuat Soyan agak kecewa adalah sepertinya tidak bisa menemukan warna emas pada tubuh boneka setan bumi. Boneka iblis dipisahkan menjadi 3 tingkatan. Langit, bumi, dan manusia. Itu bisa dibedakan melalui warna pada permukaannya. Kelas manusia berwarna perunggu, kelas bumi berwarna perak, dan kelas langit berwarna emas. Saat ini boneka iblis berwarna cerah perak. Jelas itu masih di kelas bumi. Ketika berubah menjadi warna emas, akhirnya akan benar-benar disebut wayang setan langit dan bukan wayang setan bumi. Meskipun boneka itu tidak berubah menjadi warna emas, Soyan dengan jelas merasakan bahwa kekuatan boneka setan bumi telah meningkat setelah penyempurnaan pil petir ini. Sepertinya cukup sulit untuk naik ke kelas langit, ucap dalam hati Soyan. Soyan dengan lembut menghela nafas. Dia baru saja akan menyimpan boneka setan bumi di dalam cincin penyimpanannya ketika tangannya tiba-tiba gemetar. Dia menatap mata boneka sebenarnya ada warna emas samar-samar. Warna emas? Ucap kaget Soyan. Meskipun utas warna emas ini memiliki kilau yang sangat lemah, itu sangat jelas di mata kosong dari boneka setan bumi. Oleh karena itu tidak luput dari perhatian Soyan. Hati Soyan agak bersemangat saat matanya menatap tajam pada benang kilau emas gelap. Warna emas ini sangat redup. Namun demikian itu menyebabkan dia mengidentifikasi metode kemajuan wayang setan bumi. Sepertinya aku perlu memikirkan cara untuk membiarkan boneka iblis menyerap pil petir di masa depan. Jika itu bisa menyerapnya dan maju ke tahap langit, itu akan sangat membantuku. Bagaimanapun, itu adalah kartu truf sejati. Selain itu tidak akan ada kasus pengkhianatan, ucap dalam hati Soyan. Soyan mengulurkan tangannya setelah mengambil keputusan. Dia mengembalikan boneka setan bumi ke cincin penyimpanannya. Setelah itu tatapannya beralih ke bagian dalam kuali obat. Ada pil obat bulat berwarna hijau merah yang berputar di sana. Aroma pil yang kaya yang terpancar menyebabkan seseorang merasa santai dan bahagia. Apakah ini pil api bodhisattva? Ucap Soyan tanpa sadar tersenyum. Kepala Lembah Tangzen, aku akan menyerahkannya padamu, ucap Soyan. Soyan tersenyum saat mengamati pil obat yang mencoba melarikan diri. Pil obat di tingkat ini telah membentuk beberapa spiritualitas. Ia tahu bagaimana menghindari bahaya. Oleh karena itu, ia melarikan diri dengan sendirinya saat meninggalkan kuali obat. Tangzen tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Soyan. Dia segera mengangguk dan meraih dengan telapak tangannya. Tangzen melambaikan lengan bajunya dan kekuatan isap melonjak keluar. Dia dengan mudah menarik pil api bodhisattva dan dengan cepat mengeluarkan botol giok berkualitas tinggi. Setelah itu dia memasukkan pil hijau merah yang masih berusaha melarikan diri ke dalam botol. Tangzen menghela nafas lega saat dia memegang botol giok di tangannya. Tampak seolah-olah dia telah melepaskan beban yang berat. Ekspresinya serius saat dia menoleh ke Soyan, menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Teman muda Yansio, terima kasih banyak. Saya yang lama akan mengingat bantuan ini," ucap Kepala Lembah Tangzen. "Aku melakukan seperti apa yang ditugaskan," ucap Soyan. Setelah itu Soyan pingsan karena kelelahan. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.